Dalam rangka memaksimalkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak, PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P3AP2KB melalui UPTD PPA Kabupaten Sleman meluncurkan inovasi konseling keliling dengan mobil perlindungan Kon Eling Si Molin. Sri Puji Lestari, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3AP2KB Sleman, menuturkan bahwa inovasi ini merupakan aksi perubahan Dinas P3AP2KB dalam memberikan pelayanan publik yang prima sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam konteks ini, layanan Kon Eling Si Molin ini menjadi langkah strategis yang penting untuk memperkuat peran aparatur sipil negara atau ASN Pemkab Kabupaten Sleman dalam pengelolaan layanan publik di UPTD PPA Kabupaten Sleman, ungkap Sri Puji Lestari saat peluncuran Kon Eling Si Molin di Aula Kencana Dinas P3AP2KB Sleman Selasa 26 November 2024. Sri Puji menambahkan tujuan Kon Eling Si Molin ini adalah untuk mendekatkan pelayanan PPA di Kabupaten Sleman. Target dalam waktu dekat adalah satu kelurahan di 3 kapanewon, yaitu Gamping, Melati, dan Ngemplak. Sementara untuk target jangka panjangnya adalah layanan ini ada di 17 kapanewon yang ada di Kabupaten Sleman, ujarnya. Dalam layanan mobil Kon Eling Si Molin ini bekerja sama dengan atau pelaksanaan di lapangan akan bekerja sama dengan psikolog, puskesmas, dan HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, dan semua jenis pelayanan gratis. Sementara Kepala Dinas P3AP2KB Sleman, Wildan Solikin, menegaskan bahwa layanan Kon Eling Si Molin ini adalah bukti komitmen pemerintah Kabupaten Sleman dalam memberikan pelayanan perlindungan perempuan dan anak, terutama memaksimalkan fasilitas mobil perlindungan perempuan dan anak. Ini kan perdana ya, kami akan melakukan coba tentunya untuk beberapa kapanewon, ada 3 kapanewon yang kami pilih dengan pertimbangan 3 kapanewon ini tingkat kasusnya lebih tinggi daripada kapanewon yang lainnya. Nah, karena ini di akhir tahun kami mencoba untuk uji coba ini, nanti akan kita coba jadwal, dan mobil ini akan datang di satu tempat yang sepakati, apakah di Kapanewon, apakah di kelurahan terpilih begitu, untuk memberikan stay di sana dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang hadir untuk konsultasi psikologis maupun hukum. Jadi untuk warga masyarakat yang punya kasus, apakah dia menjadi korban atau belum, masih dalam bentuk ancaman-ancaman, ataupun dia konsultasi untuk temannya, tetangganya, atau rekannya yang menjadi korban. Nah, ini tidak harus korbannya sendiri, tapi orang lain bisa untuk konsultasi untuk pemahaman hal ini. Oke. Pak, ini kan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat ya Pak. Apakah ini juga karena salah satu alasan di masyarakat sendiri masih ada stigma untuk misalnya ingin berkonsultasi dengan psikolog nanti dikira orang gila atau seperti apa Pak? Ya, jadi kita pastikan bahwa layanan kami itu semua gratis ya. Jadi cara ragu-ragu untuk datang ke kami itu tidak bayar, tidak ada beban biaya sama sekali, baik itu untuk konsultasi hukum maupun psikologisnya, sehingga kita pastikan kita datang untuk memberikan layanan gratis dan agar masyarakat bisa memanfaatkan betul. Jadi jangan ragu-ragu lah, dan agar mereka ini juga
rahasia akan kami pegang ya. Jadi kami akan merahasiakan siapapun yang datang. Tidak akan ada publikasi sama sekali. Betul-betul ini silent sehingga mereka aman nyaman untuk datang ke kami untuk curhat ya, untuk mengungkapkan apapun yang menjadi masalahnya. Oke, siap. Oh, tadi boleh dikatakan beberapa karyawan yang diceritakan itu di mana aja? Ini Gamping, Terus Depok, Mbak ya. Nah, itu Gamping, tiga itu. Gamping. Depok. Kalau di kampung boleh diceritakan seperti apa di kampung? Ya di Gamping kan di medsos itu sodomi itu, nah sehingga kasus-kasus semacam ini kan butuh informasi pada masyarakat bagaimana mereka ketika siapapun yang menjadi korban itu untuk segera laporkan. Ini kan yang kasus terakhir itu kan lapornya setelah sekian kejadian ya, sudah sekian tahun kejadian baru ada yang lapor. Artinya tuh selama ini kan mereka diam saja ya, nggak ada yang lapor ya. Nggak ada yang lapor itu apakah mereka karena malu atau karena takut atau bagaimana, kita tidak tahu pastinya. Makanya siapapun yang menjadi korban itu akan segera lapor sehingga bisa tertangani dan tidak akan terulang kegiatan itu atau kejadian itu, kasus itu. Jadi dengan adanya launching hari ini harapan Pak Tetang nggak? Ya, harapan kami nanti akan semakin banyak masyarakat yang terdidik, teredukasi gitu, dan dengan teredukasi itu mereka siapapun yang akan menjadi korban itu akan segera lapor dan akan segera ada proses hukum ya, sehingga ada upaya untuk mencegah potensi perbuatan oleh pelaku itu tidak akan berulang. Harapannya seperti itu kan. Jadi untuk mencegah itu kegiatan ini akan meluas. Ya, makasih. Pemeriksaan itu tidak boleh di waktu malam hari. Jadi kita bisa memberikan pengertian bahwa pada prinsipnya pemeriksaan hukum berita acara pemeriksaan ini dilakukan paling tidak sampai dengan sore hari, maksimal jam 5 atau jam 4. Jadi kalau sudah sampai malam kita bisa memberikan peneguhan bahwa dalam prinsip kami sebagai pendamping perlindungan anak ataupun pendamping kekerasan perempuan atau anak, kita bisa menyampaikan kepada penyidik untuk memberi batasan waktu dalam pemeriksaan berita acara. Nah, kemudian perlindungan sikap perilaku, perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan atau akses politik. Terkait dengan perlindungan dari kehilangan pekerjaan itu biasanya lebih dari ke pelaku pidana. Biasanya kalau pegawai negeri nggak salah, kalau hukuman itu putusan masih di bawah 5 tahun masih tetap bisa melanjutkan pekerjaannya aja. Kalau nggak salah Pak, kurang lebih seperti itu. Kemudian perlindungan korban dan atau pelaku dari tuntutan pidana pembuatan perdata atas TPKS ini sementara ini memang yang kami dengar belum pernah terjadi ya dengan tuntutan pidana pembuatan. Dan juga ibu penyataan itu punya penyakit jantung. Kalau benar nanti malah beban seperti itu. Jadi intern kita aja gitu, nggak sampai nanti sampai ke pusat, maksudnya itu nanti otomatis dipecat terus harus menangani dengan hati. Jadi kita juga. Terus nasib anaknya gimana itu? Sekarang sudah sama budinya. Ya, sudah dipisahkan. Sudah dipisahkan. Tapi nusantara sampai terjadi hubungan seksual. Ya hampir cuma pelecehan ya. Cuma ya intinya pelecehan gitu. Ya baik, sebenarnya menurut saya terkait dengan TPKS ini memang sebenarnya kan tidak ada restorasi justice ya. Jadi perkara tidak bisa didamaikan kecuali itu dilakukan oleh pelaku anak-anak. Baik, terima kasih. Dengan Bu siapa menurut saya? Bu Ori ya, terima kasih. Baik ya, terkait dengan Bu Ori tadi memberikan contoh terkait dengan pelecehan seksual yang diselesaikan secara damai di Bu oleh masyarakat setempat. Oke, kemudian ada lagi mungkin yang mau menyampaikan terkait dengan pelecehan seksual. Masih dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Sumirah, kader PKDRT dari Kelurahan Margobwe. Di tempat saya itu ada kasus orang tua udah 65 tahunan itu seringkali sudah melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain, terutama anak-anak idiot. Yang pertama itu dulu menghamili anak idiot, itu sudah sampai diproses sampai masuk LP.
Yang kedua lagi, begitu lagi keluar RP, begitu lagi menghamili tetangganya, akhirnya anaknya diambil orang untuk diadopsi. Terus cuman disampaikan apa ya, dimusyawarahkan. Jadi yang pertama itu dari dusunnya udah sampai nggak mau ke tempatan orang itu, sudah ikut di istrinya itu di tempat saya. Terus ini akhir-akhir ini itu melecehkan anak SMP, kebetulan masih saudara. Itu yang tahu cuman keluarga dekat. Itu sudah yang orang tuanya sudah saya himbau untuk melapor lagi, karena sudah berkali-kali orang itu melakukan kayak gitu Bapak. Saya khawatir masih berkelanjutan. Itu tapi orang tuanya nggak mau. Terus anaknya saya antar ke psikolog atau ibunya saya suruh ke psikolog juga nggak mau, katanya malu nanti nggak sampai kemana-mana. Itu yang kedua ada kasus pelecehan berjalan mahasiswi. Itu juga saya dampingi untuk melakukan ke psikolog. Itu juga nggak mau, katanya ibunya nggak apa-apa Mbak, tapi saya tanya itu nangis terus anaknya, seperti masih trauma, tapi orang tuanya nggak melakukan, nggak melapor juga. Oh itu sampai kasus sampai pengadilan kalau yang dari apa namanya yang pelecehan yang kali-kali tadi yang di jalan sampai pengadilan. Iya. Pelecehannya seperti apa itu? Itu di jalan, itu di yang payudaranya. Oh, di dalam payudara. Iya. Cuma ada bukti dan saksi. Ada. Itu diproses. Itu tapi yang anaknya itu sebenarnya trauma. Waktu saya ke sana itu terus nangis terus yang ingin saya sampaikan itu yang seperti itu bagaimana, kan nggak mau untuk ke psikolog. Kita kan cuma sebagai menghimbau dan memberi pengertian ya. Dari IPTD itu bagaimana tindak lanjutnya untuk yang anak itu yang bisa sampai ke psikolog itu. Iya, betul. Mungkin ada yang bisa menjawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Ibu. Baik, terkait dengan itu kita juga beberapa kali menangani hal seperti itu, Je. Tetapi memang terkait dengan anak yang kena mental, malu, terus dia dia tidak punya arah. Memang kami melakukan pendekatan yang tidak sebentar itu kita pendekatan, tapi jangan terlalu disusu-susu. Kita stop aja, terus nanti diberikan pendampingan yang nanti lama-lama anak itu akan mau melakukan seperti contohnya ini belum lama ini juga kami mendampingi, ada kasus dengan TNI AU yang itu memang anaknya pertamanya dia sulit untuk bicara, tapi dengan kesabaran dan ibunya pun malah mengharapkan untuk damai. Nah, kebetulan ini ibunya dulu kita berikan pengertian bahwa masalah ini kan atau korbannya pasti dirahasiakan, dan kita tidak akan, dan di UPTD pun tidak akan mungkin sampai kemana-mana. Jadi ibu ini tidak mau melapor karena ibu ini takut kalau ini masalah sampai mana-mana. Kemudian ibu itu kita berikan pengertian bahwa ini bisa menjadi rahasia.